few moments later. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. A few moments later. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rihana Aisyah Maulana dengan NPM 022723 11050. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita telah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun setelah adanya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, banyak perubahan yang terjadi baik dalam peran Bank Indonesia maupun dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam video ini saya akan membahas perubahan-perubahan tersebut secara mendalam, mulai dari sejarah, fungsi OJK, dampaknya pada Bank Indonesia, hingga perubahan dalam sistem pengawasan dan regulasi keuangan Indonesia. Yuk simak videonya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan materi singkat ya. Materi pertama yaitu sejarah dan latar belakang pembentukan OJK. Untuk memahami transformasi yang terjadi, kita perlu melihat terlebih dahulu latar belakang terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum OJK didirikan, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia dikelola oleh beberapa lembaga, termasuk Bank Indonesia untuk sektor perbankan dan Bapema LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk pasar modal. Namun pada tahun 2011 dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah Indonesia akhirnya membentuk OJK sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan secara terpadu. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terintegrasi, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen layanan keuangan. Baik, materi kedua yaitu peran dan fungsi OJK. Setelah pembentukan OJK, peran lembaga ini adalah untuk mengawasi, mengatur, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia. Berikut ini beberapa fungsi utama OJK. Yang pertama, pengawasan sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga asuransi dan lembaga pembiayaan lainnya. OJK memastikan lembaga-lembaga ini beroperasi dengan sehat dan mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, pemberian lisensi dan pengaturan. OJK juga memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha bagi lembaga keuangan dan mengatur operasional lembaga-lembaga tersebut agar tidak merugikan konsumen atau stabilitas sistem keuangan.
Yang ketiga, meningkatkan perlindungan konsumen. Salah satu tugas OJK yang sangat penting adalah melindungi konsumen. OJK memiliki fungsi untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan menjalankan usahanya dengan cara yang transparan, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Yang berikutnya, pendidikan dan penyuluhan keuangan. OJK juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, membantu masyarakat memahami produk dan layanan keuangan yang ada di pasar serta cara-cara mengolah keuangan secara bijak. Baik, materi yang ketiga, perubahan peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Sebelum adanya OJK, Bank Indonesia atau BI memegang peran yang sangat besar dalam mengawasi sektor keuangan, terutama sektor perbankan. Namun, setelah OJK dibentuk, peran Bank Indonesia mengalami perubahan. Berikut ini beberapa perubahan utama yang terjadi. Yang pertama, fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Setelah adanya OJK, Bank Indonesia lebih fokus pada tugas utamanya sebagai bank sentral, yaitu menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mengolah inflasi, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia kini lebih menekankan pada aspek makroekonomi dan pengendalian inflasi melalui instrumen seperti suku bunga dan cadangan devisa. Yang berikutnya, pengawasan perbankan beralih ke OJK. Sebelum OJK hadir, pengawasan terhadap sektor perbankan berada di tangan Bank Indonesia. Namun setelah OJK dibentuk, tugas pengawas terhadap perbankan sepenuhnya diserahkan kepada OJK. BI kini lebih berfokus pada kebijakan makroprudensial seperti pengadilan risiko sistemik dan menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Yang berikutnya, kolaborasi dengan OJK dalam stabilitas keuangan. Meskipun pengawasan langsung terhadap perbankan sudah tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia atau BI, tetapi berkolaborasi dengan OJK dalam hal stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memberikan input dan analisis terkait dampak kebijakan moneter terhadap sistem keuangan. Sementara OJK mengawasi kebijakan tersebut dari sisi regulasi dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan. Yang berikutnya, penguatan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan. Salah satu peran penting yang masih dijalankan oleh Bank Indonesia adalah mengatur dan memelihara sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia berperan dalam menjaga kelancaran transaksi pembayaran, baik antara bank, antara negara, maupun di dalam negara, termasuk mengelola uang kartal dan sistem pembayaran digital. Ya, baik, materi berikutnya yaitu dampak kehadiran OJK terhadap sistem keuangan Indonesia. Adanya OJK membawa dampak yang signifikan terhadap sistem keuangan Indonesia, baik dari sisi pengawasan, stabilitas, maupun perkembangan sektor keuangan itu sendiri. Ada beberapa dampak kehadiran dari OJK sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan stabilitas keuangan. Dengan adanya OJK yang mengawasi seluruh sektor,
jasa keuangan secara terpadu. Diharapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia dapat terjaga lebih baik. OJK memiliki kewenang untuk mengatur dan mengawasi secara langsung lembaga-lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya. Sehingga resiko keruntuhan sistem keuangan dapat diminimalisir. Yang berikutnya, pengaturan regulasi dan pengawasan. Sebelumnya, pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan oleh beberapa lembaga yang terpisah, yang terkadang menyebabkan tumbang tindih atau kekurangan koordinasi. Dengan OJK, pengawasan menjadi lebih terintegrasi dan sinergetis sehingga menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan sektor keuangan. Yang berikutnya, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen. Salah satu hal yang sangat penting dari keberadaan OJK adalah upayanya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan, masyarakat kini lebih memahami cara menggunakan produk dan layanan keuangan dengan bijak. Perlindungan konsumen juga semakin diperkuat dengan adanya regulasi yang lebih ketat. Baik, materi selanjutnya yaitu mendorong inovasi di sektor keuangan. Kehadiran OJK juga memfasilitasi perkembangan sektor keuangan, khususnya dalam hal inovasi produk dan layanan keuangan. Misalnya, perbankan finansial atau teknologi finansial di Indonesia mendapat dukungan yang kuat dari OJK yang mengeluarkan regulasi khusus untuk mengatur penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi. Ya, baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh khusus dari OJK. Ada beberapa contoh khusus yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kasus-kasus ini akan membantu kalian untuk memahami penerapan kebijakan dan perubahan yang terjadi dalam sektor keuangan Indonesia. Contoh kasus pertama yaitu kasus krisis perbankan pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dan pembentukan OJK. Salah satu contoh penting yang menjadi latar belakang dibentuk OJK adalah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang juga berdampak besar pada sistem perbankan Indonesia. Saat itu, Indonesia mengalami kegagalan beberapa bank besar yang menyebabkan kehancuran besar di sektor perbankan. Bank Indonesia saat itu bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor perbankan. Tetapi karena berbagai keterbatasan dalam sistem pengawasan yang ada, krisis keuangan ini tidak dapat dicegah lebih awal. Kritis ini memperlihatkan bahwa pengawasan yang terpisah antara Bank Indonesia, Bapema, LK, dan lembaga-lembaga lainnya menyebabkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan
menanggulangi masalah di sektor keuangan secara holistik. Salah satu pelajaran yang diambil dari kritis ini adalah perlunya pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan efisien. Setelah OJK terbentuk pada tahun 2011, salah satu tujuan utama adalah untuk mencegah terulangnya krisis serupa. OJK kini mengawasi seluruh sektor keuangan dengan fokus pada stabilitas sistem keuangan, sehingga resiko keruntuhan lembaga keuangan dapat lebih terkendali. Contoh kasus yang kedua yaitu kasus pengawasan Bank Sentral dan peran Bank Indonesia. Kasus lainnya yang juga memberikan pelajaran berharga adalah kasus kebangkrutan Bank Sentral pada tahun 2008. Bank Sentral yang merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia mengalami kegagalan keuangan dan memerlukan bailout besar-besaran dari pemerintah. Sebelumnya, pengawasan terhadap bank tersebut berada di bawah Bank Indonesia. Namun karena masalah yang terjadi di bank ini tidak terdeteksi dengan cepat, masalah pun terkejut dengan kebangkrutan tersebut. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih transparan dan ketat terhadap lembaga-lembaga keuangan. Setelah terbentuknya OJK, lembaga ini memilih kewenangan untuk melakukan pengawasan yang lebih terperinci dan mencegah masalah yang berpotensi merusak sistem keuangan negara. Salah satu dampak penting dari pembentukan OJK adalah peningkatan fokus pada perlindungan konsumen. Jika pengawasan lebih ketat terhadap bank seperti Bank Sentral dilakukan sejak awal, potensi kerugian bagi masyarakat bisa diminimalisir. Ya, baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi itu secara keseluruhan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membawa dampak besar terhadap perubahan peran Bank Indonesia serta sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya OJK, pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif. Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Sementara OJK memastikan pengawasan yang lebih efektif terhadap lembaga-lembaga keuangan. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, transparan, dan dapat melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Diharapkan ke depannya sektor keuangan Indonesia akan terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Ya, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang perubahan yang terjadi di dunia perbankan dan jasa keuangan Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan pembelajaran lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.